Tuan Muda Sifang hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan menekannya. Kekuatan ini seperti gunung, berisi kekuatan ratusan juta bintang, dan menekannya dengan keras dalam sekejap. Tuan Muda Sifang batuk darah, matanya melebar, hatinya sangat ketakutan. Kekuatan reinkarnasi yang dilepaskannya bergemuruh, namun tidak mampu merobek pertahanan Qin Chen, malah terus runtuh, ditekan oleh kekuatan Qin Chen. Dia meraung, berlumuran darah, dan semua lubangnya berlumuran darah, dan dia masih melawan dengan susah payah. Pada saat ini, jantungnya berdebar-debar, dan dia merasa telah salah menilai kekuatan Qin Chen, dan ketakutan yang tak ada habisnya muncul. Mengapa? Dia jelas seorang transenden bukan? Pada saat ini, hatinya yang tak terkalahkan penuh dengan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan membuatnya tidak dapat berdiri, dan di bawah napas Qin Chen, kakinya menjadi lemah dan dia harus berlutut. Awalnya, dia berteriak pada Qin Chen untuk berlutut, tapi sekarang semuanya terbalik, malah dia yang akan berlutut. Tidak, dia berjuang dengan seluruh kekuatannya untuk melawan. Hah? Kamu masih melawan? Berlututlah. Ucap Qin Chen mencibir, dan ada cahaya warna-warni bermekaran di tubuhnya, seolah-olah para dewa telah turun. Itu benar-benar sikap yang tertinggi. Dia meninju, dan Tuan Muda Sifang tidak dapat melawan, karena dia tidak dapat menggunakan kekuatannya. Meskipun dia memiliki cara yang kuat, dia tidak dapat menggunakannya. Di bawah kekuatan Qin Chen, dia hanya bisa berlutut sedikit demi sedikit. Tuan Muda Sifang berlutut, tidak mampu bertahan lagi, dan menabrak kehampaan. Apa? Tuan Muda Sifang berlutut. Mengapa ini terjadi? Tidak jauh dari situ, semua orang melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, sama sekali tidak dapat mempercayai mata mereka. Hasilnya sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Menghadapi Tuan Muda Sifang, seorang master transenden tingkat pertama dari 3 reinkarnasi, Qin Chen tidak hanya tidak ditekan, tetapi sebaliknya, dia membalikkan awan di atas hujan, yang membuat Tuan Muda Sifang berlutut di tempat. Bagaimana ini mungkin? Adegan ini sangat berdampak sehingga semua orang tercengang dan terpana. Saat ini, pemandangan di depan mereka telah sepenuhnya menjungkirbalikkan pemahaman mereka di Anyu Mansion selama ratusan juta tahun. Entah itu Luan Feng, Tian Gu, atau orang lain, mereka semua tercengang, seolah-olah mereka bodoh. Dia masih sangat kuat. Hanya Fang Muling yang memiliki mata bersinar dan sedikit senyuman di bibirnya. Qin Chen masih memberikan kejutannya seperti yang dia lakukan di alam rahasia Guiksu. Pada saat ini, Tuan Muda Sifang sedang berlutut di sana, wajahnya memerah, merasakan penghinaan yang tak ada habisnya. Orang di depannya adalah orang yang ingin dia bunuh, tetapi dia berlutut di depannya, dan di depan banyak orang, reputasinya hancur total. Ini membuatnya hampir menjadi gila di dalam hati, dan merasakan kengerian pada saat yang bersamaan. Bagaimana cara anak ini berlatih? Mengapa begitu kuat? Begitu kuatnya sehingga seluruh wilayah bintang 13 selatan belum pernah mendengar tentang monster dan orang aneh seperti itu. Tuan Muda Sifang, apakah ini kepercayaan diri dan kekuatan Anda? Oh, transenden. Tidak lebih dari itu. Ucap Qin Chen tersenyum, tapi itu dingin. Dia berdiri di sana menatap Tuan Muda Sifang, matanya penuh penghinaan. Hanya kata-kata ini yang membuat Tuan Muda Sifang tersipu dan menebalkan lehernya. Dia berjuang keras, tetapi tidak bisa bangun. Seolah-olah kekuatan seluruh lautan kosmik menekan tubuhnya, dan dia ditekan di bawah Gunung Qingtian, tidak bisa bergerak sama sekali. Perasaan ini sangat memalukan, hampir lebih buruk daripada membunuhnya. Apalagi yang ingin kamu katakan? Kamu telah membuat masalah bagiku lagi dan lagi. Aku hanya tidak repot-repot memperhatikanmu sebelumnya, tapi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan lagi. Kata Qin Chen berjalan menuju Tuan Muda Sifang selangkah demi selangkah, dengan niat membunuh melonjak di matanya, seperti sabit kematian, turun ke kepala Tuan Muda Sifang. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Ucap Tuan Muda Sifang berteriak ketakutan. Nak, jika kamu berani membunuh Tuan Muda Sifang, Tuan Dewa Sifang tidak akan pernah melepaskanmu. Bahkan jika kamu melarikan diri dari tanah terlarang yang gelap hidup-hidup, kamu pasti akan mati. Saya menyarankanmu untuk tidak melakukan kesalahan. Di sampingnya, Wakil Komandan Luan Feng berteriak ngeri, separuh lengannya patah, dia sangat menderita, tetapi dia harus berdiri saat ini. Jika Tuan Muda Sifang benar-benar mati di sini,
menghadapi Dewa Xifang yang murka, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Dewa Xifang, haha, ucap Qin Chen terkekeh, tetapi tidak ada rasa takut di matanya. Apakah orang-orang ini terlalu naif dan konyol untuk ingin mengancamnya saat ini? Qin Chen mendatangi Tuan Muda Xifang dalam beberapa langkah, mengangkat telapak tangannya sedikit, dan niat membunuh yang meresap langsung mengisi kekosongan. Apakah orang ini benar-benar akan membunuh Tuan Muda Xifang? Pada saat ini, bulu-bulu di tubuh Tian Gu dan semua orang di sekitarnya berdiri tegak, dan kulit mereka merinding. Mereka hanya merasa menyeramkan. Dewa Xifang ada di luar, ini terlalu berani dan tidak menganggap serius Dewa Xifang. Di hadapan semua orang, tangan kanan Qin Chen langsung jatuh. Tidak, nak, aku orang kuat yang transenden, bagaimana aku bisa kalah darimu? Kekuatan 4 penjuru, bantu aku dengan kekuatan suciku, untuk menghancurkannya. Teriak Tuan Muda Xifang, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Dalam situasi kritis, Tuan Muda Xifang langsung membakar sumbernya yang transenden, sumbernya terbakar, dan kekuatan reinkarnasi yang fatal naik ke langit, membentuk lautan tak berujung, yang setidaknya beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Kekuatan reinkarnasi ini seperti guntur, naik ke langit, mengubah kehampaan di sekitarnya menjadi lautan debu dan guntur, mengelilingi Qin Chen dan mencoba membunuhnya. Tuan Muda Xifang sebenarnya sedang membakar asal-usulnya yang transenden. Apakah dia gila? Dia baru saja menembus transenden, dan dia membakar asal-usulnya. Bahkan jika dia bertahan, pencapaiannya di masa depan akan sangat berkurang. Ucap banyak orang berseru, mundur ketakutan di bawah kekuatan seperti itu, tidak mampu menahan nafas seperti itu. Orang kuat yang transenden membakar asal-usulnya, betapa menakutkannya kekuatan ini, bahkan sedikit kekuatan saja sudah cukup untuk membunuh mereka semua secara langsung. Kekuatan reinkarnasi dan bencana tanpa akhir sepenuhnya menyelimuti Qin Chen. Hahaha, aku adalah orang kuat yang telah melewati 3 reinkarnasi. Dengan asal-usulku yang membara, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa menghentikannya. Teriak Tuan Muda Xifang meraung. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, dia pasti tidak akan bisa lolos dari kematian di bawah bencana reinkarnasi yang begitu mengerikan. Dengan kekuatan kecil ini, apakah kamu menggelitikku? Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, suara dingin langsung terdengar di telinganya. Kemudian, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Di tengah guntur dan kilat reinkarnasi tanpa akhir, Qin Chen berjalan selangkah demi selangkah. Kekuatan reinkarnasi tanpa akhir mengelilingi Qin Chen dan mengalir di telapak tangannya, seperti seorang menteri berlutut untuk menyembah kaisar. Itu sepenuhnya dikendalikan oleh Qin Chen. Mengapa ini terjadi? Kamu jelas tidak transenden, jadi mengapa kamu bisa mengendalikan kekuatan reinkarnasi? Ucap Tuan Muda Xifang terkejut. Meskipun Qin Chen tidak transenden saat ini, kekuatan reinkarnasi dan bencana yang melekat di sekitarnya jauh lebih mengerikan daripada transenden tingkat pertama biasa. Terima kasih untuk itu, kata Qin Chen dengan tenang. Terima kasih padaku, ucap Tuan Muda Xifang tercengang. Saat berikutnya, dengan suara yang keras, telapak tangan Qin Chen langsung membentur kepalanya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Tuan Muda Xifang bergetar. Saat berikutnya, terjadi ledakan, dan tubuhnya roboh dalam sekejap, seperti abu. Terbang, menghilang ke udara tipis. Tidak, raungan melengking bergema di langit dan bumi, dan di bawah telapak tangan Qin Chen, Tuan Muda Xifang hancur sedikit demi sedikit, seperti porselen, benar-benar runtuh. Saya membencinya. Sebelum dia meninggal, dia menatap Qin Chen dengan kemarahan, kebencian, kekesalan, dan penyesalan yang tak ada habisnya di matanya. Dia benci mengapa dia menargetkan Qin Chen. Tapi sekarang sudah terlambat, setiap orang harus bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Dia hanya bisa menyaksikan tubuhnya runtuh sedikit demi sedikit, menghilang sedikit demi sedikit, dan kemudian berubah menjadi ketiadaan. Dalam penyesalan yang tak ada habisnya, nafas jiwa perlahan naik, dan ada kekuatan samar reinkarnasi yang mengalir antara langit dan bumi. Ini bukanlah kekuatan reinkarnasi yang Anda kendalikan ketika Anda menerobos transenden, tetapi reinkarnasi hidup dan mati di seluruh lautan kosmik. Setelah kematian makhluk hidup, jiwa jatuh ke dunia bawah, dan tubuh serta jiwa menghilang. Setelah kematian,
namun energinya tidak hilang. Dasar bocah, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku hantu. Dalam kehampaan, obsesi Tuan Muda Xifang melonjak, berubah menjadi hantu dan hampir jatuh ke dalam reinkarnasi. Menjadi hantu. Di hadapanku, apakah kamu masih ingin mendapat kesempatan menjadi hantu? Kata Qin Chen mencibir dan mengulurkan tangannya yang besar. Nafas kematian keluar dari telapak tangan Qin Chen, langsung menutupi obsesi Tuan Muda Xifang. Tidak, bagaimana kamu bisa membalikkan reinkarnasi laut kosmik? Kekuatan macam apa ini? Jiwa Tuan Muda Xifang yang hancur merasa ngeri. Qin Chen mengabaikan suaranya, hanya meraihnya dengan tangan besarnya, dan dengan keras, obsesi jiwa Tuan Muda Xifang terkoyak dan berubah menjadi abu. Dia tercengang saat itu juga. Di depan Qin Chen, yang mengendalikan aturan kematian, Tuan Muda Xifang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk jatuh ke dalam reinkarnasi dan bangkit kembali di dunia bawah. Dia menghilang begitu saja ke udara dan kembali ke asalnya. Mati, mati. Anak laki-laki ini benar-benar membunuh Tuan Muda Xifang. Saat ini, semua orang di lapangan tercengang. Terjadi keheningan yang mematikan. Melihat sekeliling, semua orang di lapangan tampak ngeri dan mengalami guncangan yang sangat besar di hati mereka. Pada saat ini, semua orang memandang Qin Chen seolah-olah mereka sedang melihat orang gila, dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Kamu gila, orang gila. Ucap Wakil Komandan Luan Feng meraung, seluruh tubuhnya gemetar, matanya penuh ketakutan yang tak ada habisnya. Dia melonjak ke langit dalam sekejap, dan dengan suara mendesing, dia terbang dengan liar menuju dunia luar. Dia ingin keluar dari sini. Melarikan diri dari sisi Qin Chen, dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Kamu ingin pergi, sudahkah kamu bertanya padaku? Ucap Qin Chen dengan tatapan dingin. Dia melihatnya dengan ringan, dan kemudian tangan kirinya sedikit terangkat, mengulurkan jari-jarinya, dan menggenggam dengan ringan di kekosongan. Kekosongan di sekitar Luan Feng tampak membeku sesaat, dan seluruh tubuhnya terkurung dalam kehampaan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha atau berjuang, itu sia-sia dan dia tidak bisa bergerak. Orang kuat lainnya yang mengikuti Tuan Muda Xifang gemetar, gigi mereka bergemeretak, dan mereka bahkan tidak berani berpikir untuk melarikan diri. Mereka memandang Qin Chen seolah-olah sedang melihat iblis. Orang-orang ini berlutut dalam sekejap, gemetar seperti burung puyuh yang menunggu untuk disembelih. Kamu pengecut, ucap Wakil Komandan Luan Feng meraung, dan berkata dengan ngeri kepada Qin Chen, "Nak, jika kamu berani, bunuh aku." Sebagai wakil komandan pengawal Xifang, dia sangat mengenal Dewa Xifang. Sekarang Tuan Muda Xifang telah meninggal, bahkan jika dia bisa melarikan diri dari tanah gelap hidup-hidup, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Membunuhmu, ucap Qin Chen menatap Luan Feng dengan hati-hati, ya, Kemal telah mencapai puncak transenden setengah langkah, dan bahkan menguasai jejak kekuatan reinkarnasi. Kamu seharusnya menjadi orang terkuat yang paling dekat dengan transenden di antara kelompok orang ini kan? Lumayan, lumayan, kata Qin Chen memandang Luan Feng dari atas ke bawah, seolah-olah sedang melihat ikan di talenan, memikirkan cara memotongnya dan cara memasaknya, yang membuat Luan Feng tiba-tiba merasakan rasa takut. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Bunuh aku jika kamu berani. Ucap Luan Feng berkata dengan ngeri. Jangan khawatir, akan ada saat seperti itu, tapi untuk saat ini. Ucap Qin Chen melihat sumber kekuatan yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Xifang setelah kematiannya, dan tiba-tiba mengangkat tangannya, dengan keras, Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan jejak kekuatan aturan 4 arah dari sumber yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Xifang, dan kemudian melanjutkan untuk memahaminya. Kekuatan aturan 4 arah muncul di benak Qin Chen, memberi Qin Chen pemahaman baru tentang aturan jalan laut kosmik. Pada saat yang sama, Qin Chen melihat sisa kekuatan sumbernya dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Cabang dari kekuatan asli ini tiba-tiba terpisah, dan kemudian Qin Chen mengangkat tangannya dan dengan paksa menembus sumber kekuatan ini ke dalam tubuh Wakil Komandan Luan Feng. Ada suara gemuruh, dan tiba-tiba, kekuatan reinkarnasi yang menggetarkan langit muncul di tubuh Wakil Komandan Luan Feng. Pada saat yang sama, dengan gemuruh, kekuatan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya mulai terbentuk di atas langit, berubah menjadi awan bencana. Apakah itu awan kesengsaraan transenden? Wakil Komandan Luan Feng akan menerobos transenden. Lalu apa yang dilakukan Qin Chen?
Menyuntikkan jejak asal-usul Tuan Muda Xifang ke dalam tubuh Luan Feng. Apakah ini membantunya menerobos? Mengapa saya tidak bisa memahaminya sama sekali? Wakil Komandan Luan Feng adalah yang paling dekat dengan Transcendent. Salah satu orang yang sangat mungkin menerobos ke alam Transcendent, namun ia kekurangan kesempatan tersebut. Kini ia telah menembus jejak sumber Tuan Muda Xifang. Jika ia bisa bertahan maka itu akan cukup baginya untuk langsung memasuki alam Transcendent. Di samping itu, semua orang tercengang. Karena tingkah laku Qin Chen sangat aneh, bukan saja dia tidak membunuh Luan Feng, tapi dia membantu Luan Feng menerobos alam Transcendent. Apa yang akan dia lakukan? Pada saat ini, Luan Feng menengadah ke langit dan meraung, dan aura tak berujung meletus di sekujur tubuhnya. Bergemuruh, awan petir kesengsaraan takdir reinkarnasinya terus berkumpul di langit, dan dia akan mulai mengatasi kesengsaraan. Yah, itu berhasil, ucap Qin Chen menatap ke langit, mengangguk sedikit, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Di mata orang lain, senyuman ini seperti senyuman iblis. Di bawah tatapan semua orang, Qin Chen menoleh untuk melihat 7 orang yang tersisa. Kalian bertujuh tidak buruk. Kalian masing-masing sudah setengah jalan menuju puncak Transcendent. Mungkin kalian juga akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke Transcendent. Ucap Qin Chen berpikir sejenak, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Asal-usul asli Tuan Muda Xifang dipecah menjadi 7 bagian dalam sekejap, dan kemudian ditembus dengan parah ke dalam tubuh 7 orang yang tersisa lainnya oleh Qin Chen. Di bawah tatapan semua orang, ke-7 orang ini tiba-tiba melayang, jubah mereka mengalir tanpa suara, menunjukkan ekspresi kesakitan. Nafas reinkarnasi yang mengerikan berkembang pesat dari tubuh ke-7 orang ini. Pada saat ini, 7 orang kuat ini, bersama dengan Luan Feng, naik ke udara dan melayang di langit. Dari tubuh mereka, aura reinkarnasi dan takdir yang menantang surga meledak, menyatu dengan tubuh mereka sendiri, memicu kekuatan reinkarnasi dan takdir antara langit dan bumi. Dalam sekejap, 8 orang kuat ini melayang di langit dan bumi, seketika membentuk pemandangan yang mengejutkan. 8 Transcendent puncak setengah langkah menerobos bersama. Adakah yang pernah melihat pemandangan seperti itu? Sama sekali tidak, dan hari ini, semua orang melihatnya. Apa yang sedang dilakukan Qin Chen? Menyuntikkan asal-usul Transcendent Tuan Muda Xifang ke dalam tubuh Luan Feng dan 8 orang lainnya, apakah ini untuk membantu mereka menerobos Transcendent? Mungkinkah orang ini membunuh Tuan Muda Xifang dan takut dihukum oleh Dewa Xifang, jadi dia ingin membantu orang-orang ini menerobos ke alam Transcendent? Dengan cara ini, bisa dianggap sebagai kompensasi atas kesalahannya. Tetapi bahkan jika asal-usul Transcendent Tuan Muda Xifang disuntikkan ke dalam tubuh 8 orang ini, bagaimana bisa begitu mudah untuk menembus Transcendent? Untuk sesaat, semua orang di samping terkejut, mata mereka membelalak, dan mereka bingung. Karena mereka benar-benar tidak dapat memahami perilaku Qin Chen. Di depan semua orang, Qin Chen mengabaikan komentar semua orang, tetapi menatap langit dan orang-orang ini. Meskipun orang-orang ini dekat satu sama lain, tingkat kultivasi mereka sangat berbeda. Di antara mereka, Luan Feng adalah yang terkuat, jadi aura reinkarnasinya juga yang terkuat. Ini telah memicu awan guntur yang tak terlihat dan akan menerobos kesengsaraan guntur reinkarnasi Transcendent. Adapun yang lainnya, ada yang hanya meraung kesakitan, sementara yang lain mengumpulkan kekuatan, masing-masing kurang dari 1. Sepertinya masih ada beberapa orang yang kurang. Yang itu bisa membantu, pikir Qin Chen, matanya berkedip, dan dengan raungan, nafas khusus reinkarnasi melonjak dari tubuhnya. Dengan membalikkan tangannya, kekuatan reinkarnasi ini langsung menembus ke tubuh beberapa orang. Salah satu master setengah langkah Transcendent puncak berteriak langsung. Dia awalnya tidak mampu menahan aura asli Tuan Muda Xifang dan berada di ambang kehancuran. Sekarang dia dipenuhi dengan kekuatan Qin Chen, dia segera menjadi seperti penuh energi dan tubuhnya langsung mengembang. Tidak, biarkan aku pergi, tolong biarkan aku pergi. Ucap pria setengah langkah puncak Transcendent memandang Qin Chen dengan ngeri, meraung kesakitan, matanya penuh memohon belas kasihan. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan meledak di tempat karena dia tidak tahan dengan kekuatan reinkarnasi. Qin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan hanya membangkitkan kekuatan reinkarnasi di tubuh orang lain. Akhirnya,
Dengan ledakan dan jeritan, tubuh pria itu meledak dan berubah menjadi kabut darah yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di tempat. Seorang pria yang setengah langkah puncak transenden, langsung jatuh seperti ini. Itu terlalu lemah. Ia bahkan tidak bisa menahan kekuatan sekecil ini. Bagaimana cara menembus transenden? Kata Qin Chen menggelengkan kepalanya dengan tenang. Kemudian, dia melihat kekuatan asli yang terbentuk setelah kematian orang tersebut, mengambilnya, dan langsung menembusnya ke dalam tubuh orang yang tersisa. Ah! Orang-orang yang tersisa juga meraung. Beberapa orang memicu awan guntur kesengsaraan satu demi satu, tetapi 3 di antaranya meledak di tempat karena mereka tidak dapat menahan kekuatan sumber ini. Dan kekuatan asli yang terbentuk setelah kematian mereka juga ditembus ke dalam tubuh 4 lainnya oleh Qin Chen. Dalam sekejap, awan petir reinkarnasi terbentuk antara langit dan bumi. Energi reinkarnasi yang sangat besar berkumpul untuk membentuk awan petir yang mengerikan, yang langsung menutupi langit di atas tanah terlarang gelap. Saat berikutnya, kekuatan reinkarnasi yang mengerikan segera turun. Kekosongan itu hampir terkoyak, dan pemandangan itu bergetar seperti air mendidih. 4 master menerobos transenden pada saat yang sama, pemandangan yang menakutkan apa ini. Meski bakat dan kualifikasi Luan Feng dan lainnya tidak sebaik Tuan Muda Xifang, namun visi yang terbentuk saat mereka berempat menerobos bersama hanya lebih kuat dari Tuan Muda Xifang sebelumnya. Ini hanyalah aura yang lolos, tapi itu membuat semua orang di sekitar berubah warna dan mundur, tidak berani melakukan kontak sama sekali. Jika mereka tidak mencapai transenden dan melakukan kontak dengan kekuatan reinkarnasi secara gegabah, mereka pasti akan mati. Apakah saya akan menerobos alam transenden? Gumam Luan Feng memandang kekuatan reinkarnasi yang bergulir di langit dengan tidak percaya. Saya tidak tahu apa yang salah dengan orang ini, tapi dia berinisiatif membiarkan kita dan orang lain menerobos menuju transenden. Itu bagus. Begitu kita berempat menerobos, kita pasti bisa bekerja sama untuk keluar dari di sini. Pada saat itu, kita akan memberitahu Dewa Xifang untuk membunuh anak ini. Mereka berempat, Luan Feng, tidak bisa menahan perasaan gembira di hati mereka, mata mereka bersinar, dan mereka berkomunikasi satu sama lain. Ketika Tuan Muda Xifang jatuh, mereka berempat ditakdirkan untuk mati. Tetapi selama mereka menerobos alam transenden, bahkan Tuan Xifang tidak akan membunuh mereka lagi. Bagaimanapun, satu transenden sudah cukup bagi mereka untuk memiliki sesuatu. Ayo, Luan Feng meraung dalam hati saat dia menghadapi badai reinkarnasi yang mengerikan. Setelah menyaksikan terobosan Tuan Muda Xifang sebelumnya, mereka secara alami tidak lagi memiliki ketakutan yang tidak diketahui akan bencana guntur di depan mereka, melainkan dipenuhi dengan kegembiraan. Karena mereka tahu ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Namun, sebelum badai petir yang mengerikan menerpa mereka, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di langit di atas mereka berempat, menerima baptisan guntur selangkah lebih maju dari mereka. Kekuatan reinkarnasi yang bergulir menghantam seketika, mengubah seluruh dunia dalam radius ribuan mil menjadi lautan kekuatan reinkarnasi. Pada saat yang sama, itu juga menyelimuti seluruh orang itu di dalamnya, menenggelamkannya sepenuhnya. Itu, Qin Chen. Apakah dia gila? Beraninya dia melawan bencana guntur reinkarnasi. Melihat sosok ini, semua orang kaget dan tidak percaya. Ini adalah bencana guntur yang transenden, mengandung kekuatan reinkarnasi tanpa akhir. Apakah Qin Chen mencari kematian? Meskipun Qin Chen sangat kuat, dia bukanlah orang yang menyebabkan bencana guntur ini. Dengan melakukan itu, dia hanya mencari kematiannya sendiri. Namun, saat berikutnya, mata semua orang membelalak. Sosok Qin Chen terlihat naik turun dalam bencana guntur yang tak ada habisnya, dan sejumlah besar kekuatan reinkarnasi diserap olehnya, seperti ikan paus panjang yang menyerap air, mengintegrasikan semua kekuatan bencana guntur dalam radius ribuan mil ke dalam tubuhnya. Qin Chen berdiri dalam reinkarnasi kesengsaraan guntur, seperti Raja Dewa yang bertanggung jawab atas kesengsaraan guntur, berdiri tinggi di atas dan menghadap semua makhluk hidup, yang membuat kagum dunia.